Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novia Sari Ristianti. Saya dosen dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. Bidang kompetensi saya dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota adalah terkait dengan perancangan kota atau urban design. Kegiatan Tridharma perguruan tinggi, baik pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat terkait dengan fokus yaitu Inclusive Urban Design, Sustainable Urban Design, dan juga Spatial Behavior Planning. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di perencanaan wilayah dan kota adalah Teknologi Informasi, Teknik Komunikasi, Perencanaan Tapak, Perancangan Kota, Studio Perancangan dan Pembangunan Kota, Perancangan Kota Inklusif, Dimensi Ruang Publik Perkotaan, dan Morfologi Pesisir, baik kelas reguler maupun kelas internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dimensi Ruang Publik Perkotaan. Mata kuliah ini berada pada semester 7 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mahasiswa dapatkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mampu memahami dan menguasai secara utuh proses perencanaan dan perancangan. Yang kedua, mampu memahami dan menguasai teori substansi perencanaan dan perancangan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menggunakan dan melakukan manajemen data, menerapkan metode, dan melakukan analisis dalam perencanaan dan perancangan. Dan CPL yang terakhir adalah mahasiswa mampu memformulasikan dan mendesain atau rancangan dalam kerja kelompok. Mata kuliah Dimensi Ruang Publik Perkotaan ini sebagai salah satu pembentuk CPL nomor 2, 3, 4, dan 5 yang ada di bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama CPMK 1, CPL 2, dan 3, di mana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dalam pemahaman awal mengenai definisi, bentuk, tujuan perancangan, isu kontemporer, dan ruang publik sebagai democratic space terkait ruang publik perkotaan. Pada CPMK yang kedua, CPL keempat, di mana mahasiswa mampu menganalisis dalam menentukan prinsip dan aspek desain ruang publik perkotaan berdasarkan kebutuhan penggunanya dalam konteks spatial behavior. Hal ini terkait dengan pengguna seperti anak-anak, disabilitas, gender, lansia, komunitas, inklusif, ruang marginal perkotaan, dan juga responsif di masa pandemi COVID-19. Dan CPMK yang terakhir yaitu CPMK 3, CPL 5, di mana mahasiswa mampu mendesain dalam menghasilkan desain ruang publik perkotaan, baik secara 2-dimensional maupun secara 3-dimensional, berdasarkan prinsip dan aspek desain serta pendekatan spatial behavior. Dalam proses pembelajaran mata kuliah Dimensi Ruang Publik Perkotaan, maka saya menggunakan pendekatan pembelajaran dengan konsep DIA. D adalah untuk delivery, I adalah untuk interaktif, dan yang terakhir E adalah terkait dengan assessment. Untuk yang pertama terkait dengan konsep delivery dalam pendekatan pembelajaran, di mana delivery ini adalah proses yang terjadi dari adanya transfer knowledge kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Adapun materi yang disampaikan pada mata kuliah Dimensi Ruang Publik Perkotaan ini terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan terlebih dahulu kepada mahasiswa mengenai dimensi ruang publik perkotaan. Dalam bagian awal pengenalan ini terdapat 4 sub pokok bahasan
yang terdiri dari 4 tatap muka atau topik, yaitu mulai dari pendahuluan, di mana mahasiswa diajak untuk mengetahui bagaimana definisi, bentuk, tujuan, dan juga pemaknaan dari ruang publik perkotaan. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan isu-isu kontemporer ruang publik perkotaan. Selanjutnya terkait dengan ruang publik sebagai democratic space, dan yang terakhir adalah manajemen ruang publik perkotaan. Kemudian dalam proses deliver, pada bagian yang kedua adalah mengenai prinsip-prinsip desain dalam ruang publik perkotaan. Dalam prinsip-prinsip desain ini terdapat 8 topik pembahasan yang diajarkan kepada mahasiswa, mulai dari desain ruang publik yang inklusif, ruang publik untuk anak-anak, desain ruang publik untuk lansia, desain ruang publik untuk difabilitas, desain ruang publik untuk komunitas, desain ruang publik yang responsif terhadap pandemi COVID-19, desain ruang publik untuk gender, dan desain ruang publik pada ruang marginal perkotaan. Sedangkan bagian yang ketiga atau terakhir dari proses deliver adalah praktek desain ruang publik perkotaan, baik praktek desain pertama dan praktek desain kedua, di mana nanti dalam praktek desain mahasiswa akan diajak untuk mempraktekkan mendesain dari prinsip-prinsip ruang publik yang sudah diajarkan pada bagian 2 sebelumnya. Adapun referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah dimensi ruang publik perkotaan ini, yang pertama adalah bersumber dari buku ajar. Pada mata kuliah ini saya sudah menyusun buku ajar dimensi ruang publik perkotaan, di mana buku ajar ini harapannya adalah mampu memberikan kemudahan dan memberikan panduan kepada mahasiswa dalam proses absorpsi materi-materi perkuliahan. Buku ajar ini juga dilengkapi dengan tes formatif, umpan balik, dan juga tindak lanjut dari setiap pokok bahasa. Kemudian referensi yang kedua adalah textbook yang saya gunakan untuk textbook di dalam mata kuliah ini. Dan mahasiswa dapat mengakses textbook tersebut di aplikasi Kulon Undip. Pendekatan pembelajaran yang kedua adalah pada fase interaction. Saya menggunakan beberapa media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu MS Team. MS Team ini sebagai media untuk perkuliahan secara online, termasuk juga media untuk assignment tugas mereka di dalam kelas. Yang kedua adalah Kulon atau kuliah online Undip. Dalam Kulon ini mereka juga bisa melakukan pembelajaran secara online dan offline, di mana mahasiswa mampu mempelajari terlebih dahulu materi-materi perkuliahan selama 14 kali tatap muka. Kuliah online atau Kulon Undip ini juga sebagai sarana untuk storage dari materi-materi perkuliahan yang sudah saya berikan menggunakan media Kahoot. Ini merupakan media interaktif untuk mengerjakan kuis, di mana kuis ini sebagai feedback atas materi yang sudah saya berikan kepada mahasiswa. Media yang keempat adalah Mentimeter. Mentimeter hampir mirip dengan Kahoot, yaitu sebagai media interaktif, di mana nanti mahasiswa akan melakukan small group discussion, mengajak mereka untuk berinteraksi dan berpikir secara teamwork terhadap materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah Jamboard. Dengan Jamboard, maka mahasiswa mampu melakukan brainstorming dalam proses mendiskusikan studi kasus yang saya berikan di dalam kelas. Dan tahap yang terakhir dalam pendekatan pembelajaran saya di mata kuliah ini adalah assessment. Assessment di sini adalah digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan feedback terhadap pemahaman mahasiswa selama proses pembelajaran ataupun setelah proses pembelajaran. Adapun bobot penilaian yang saya lakukan di dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 25%. Pada UTS ini mereka akan melakukan ujian secara tertulis dengan menggunakan MS Form. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%. Dan yang terakhir adalah tugas, di mana tugas ini memiliki bobot porsi yang paling besar di antara penilaian yang lain, yaitu 50%. Dalam tugas, di mana muatannya adalah terdiri dari bentuknya kuis
Kuis ini akan diberikan sebanyak 2 kali, kemudian small group discussion, telaah literatur, dan juga studi kasus. Untuk kuis masing-masing berbobot 10%. Saya menggunakan media Kahoot. Kemudian untuk small group discussion sebanyak 20% bobotnya dengan menggunakan media Jamboard. Untuk telaah literatur saya menggunakan Kulon Undip untuk mereka bisa mengunggah hasil mereka terhadap telaah literatur yang saya berikan dengan bobot tugas 20%. Dan yang terakhir adalah studi kasus, di mana studi kasus ini merupakan bagian dari praktek desain ruang publik perkotaan yang merupakan tugas besar dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dengan bobot 40%. Media yang saya gunakan untuk studi kasus berupa Jamboard, Mentimeter, ataupun Kulon Undip. Pada tahap selanjutnya, kita akan menyimak video pembelajaran yang saya lakukan ketika mengambil mata kuliah Dimensi Ruang Publik Perkotaan. Mari kita simak bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir di kuliah Dimensi Ruang Publik Perkotaan hari ini. Ya, ini merupakan tatap muka pertama dari kuliah Dimensi Ruang Publik Perkotaan, jadi kuliah perdana ya. Nah, pada hari ini saya akan memberikan sedikit materi ya. Tentunya kenapa sedikit? Karena nanti kalian akan mendapatkan berbagai materi ya, bukan hanya dari kuliah saya tapi juga dari textbook dan reference lainnya. Nah, dalam kuliah hari ini ya, ada tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan dalam mengikuti kuliah Dimensi Ruang Publik Perkotaan, yaitu harapannya Anda mampu menerima dan juga menjelaskan mengenai definisi ruang publik perkotaan, bentuk ruang publik perkotaan, pemaknaan ruang publik, dan juga tujuan dari perancangan ruang publik perkotaan. Ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, kita akan pemanasan dulu ya. Nah, pemanasan ini fungsinya adalah saya ingin mengukur pemahaman Anda, ya, apa yang ada di benak Anda mengenai ruang publik perkotaan. Silakan bisa join di masing-masing browser, boleh laptop, boleh HP, ketik menti.com. Oke, menti.com. Silahkan tulis tentang satu kata ruang publik perkotaan yang ada di benak Anda. Apa sih ruang publik perkotaan? Oke, ada hijau komunal, ramai, pohon, bermain, beragam ya jawabannya ya. Di sini ada ramai dan juga komunal. Siapa yang menjawab ramai? Silakan. Sama menunjuk jari. Ya, ya, Rifki silakan. Karena kalau menurut saya ruang publik itu terdapat banyak orang yang berkumpul, Bu. Ya, betul. Banyak orang yang berkumpul. Oke, terima kasih Rifki. Ya, selanjutnya adalah yang menjawab komunal. Silakan, siapa yang menjawab komunal? Oke, silakan Uli. Apa pendapatnya? Apa komunal? Karena ruang publik perkotaan itu merupakan tempat yang dapat diakses, juga digunakan oleh semua orang, dan dalamnya juga menunjang berbagai macam aktivitas manusia. Oke, tadi banyak bisa diakses dan banyak digunakan oleh semua orang. Ya, tadi ada yang menjawab ramai dan komunal ya. Nah, betul nggak kira-kira ruang publik itu terkait dengan ramai dan komunal? Kita akan lihat pada slide selanjutnya ya. Ya, kita masuk ke definisi ruang publik perkotaan. Ya, jadi dari berbagai sumber tentang ruang publik perkotaan, dari bukunya Farna, Mandaripur, Oxford maupun Satu, bahwa ruang publik perkotaan ini pada intinya adalah ruang yang mudah diakses oleh semua orang, tidak ada bagian, tidak ada batasan, dan sehingga orang merasa memiliki dari ruang publik tersebut. Jika orang merasa memiliki, pasti ingin menggunakan. Ya. Dan ruang publik ini tentunya akan meningkatkan interaksi sosial dengan setiap warga masyarakat, baik yang tidak mengenal menjadi mengenal, ya. Dan juga ruang publik ini mampu meningkatkan fungsi kesehatan, ya, kesehatan bagi penggunanya. Nah, kesehatan ini dalam konteks adalah bisa melakukan aktivitas fisik. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan aktivitas fisik secara intens yang cukup, maka kita akan sehat. Sehingga ruang publik ini bisa memberikan konteks kesehatan.
atau healthy benefit ya terhadap si pengguna. Oke, selain definisi kita juga akan melihat pemaknaan dari ruang publik itu sendiri. Di sini ada 7 pemaknaan ruang publik. Ya. Yang pertama adalah mengenai kualitas visual. Ya, kualitas visual ini artinya ruang publik mampu meningkatkan kualitas visual di ruang perkotaan. Namanya kaitannya dengan estetika. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang atraksi wisata. Nah, atraksi wisata ini kaitannya dengan ruang publik ini sebagai fungsi entertain atau hiburan, ya, sehingga bisa memberikan wisata bagi si penggunanya. Kemudian yang ketiga adalah konteks identitas lokal. Makna identitas lokal ini tentunya ruang publik bisa menjadi branding, bisa menjadi placemaking dari suatu negara ataupun kawasan, ya, sehingga mampu memberikan konteks identity lokal. Kemudian makna yang keempat kaitannya dengan ruang terbuka. Nah, ruang terbuka ini tentunya kita tahu bahwa ruang terbuka menjadi water catchment area atau daerah resapan tentunya yang berfungsi secara ekologis, ya, di dalam suatu ruang perkotaan. Kemudian yang kelima, makna dari ruang publik sendiri adalah tempat berbagai aktivitas. Jadi bukan hanya dalam konteks bisa meningkatkan kegiatan fisik dan kesehatan, tapi di sini juga bisa sebagai ruang yang virtual, ya, bisa mewadahi aktivitas-aktivitas yang beragam. Salah satunya mungkin festival, ya, ada event tertentu itu bisa disediakan dilakukan di ruang publik. Kemudian yang keenam adalah makna ruang pertunjukan. Jadi ruang publik ini juga bisa berfungsi sebagai entertain pertunjukan, ya, bisa untuk live konser musik, ya, bisa untuk pameran ataupun festival, ya. Jadi ruang publik ini bisa digunakan oleh semua. Dan yang terakhir adalah makna ruang publik terkait dengan bebas digunakan siapa saja. Nah, artinya bebas digunakan siapa saja itu seperti apa? Artinya tidak ada batasan, tidak ada barrier. Semua orang dengan berbagai kondisi fisik, baik laki-laki, perempuan, semua usia bisa menggunakan. Jadi bebas digunakan oleh siapa saja. Itu adalah 7 makna dari ruang publik perkotaan. Ya. Kemudian substansi yang terakhir adalah mengenai tipe ruang publik. Jadi ruang publik ini bisa dalam berbagai bentuk, ya, tipe. Yang pertama adalah open square. Jadi open square ini memang fungsinya sebagai gathering, ya, atau ruang untuk berkumpul, berinteraksi. Nah, sangat tergantung pada size-nya, bentuknya dan juga fungsinya. Semakin luas untuk fungsinya semakin beragam, ya. Kemudian tipe yang kedua adalah enclosed and open space. Nah, dalam konteks ini bahwa ruang-ruang semi public atau semi private misalnya seperti stasiun kereta, stasiun ataupun terminal bis, ya. Di sini ada ruang publik yang sebenarnya hanya bisa diakses oleh orang yang akan naik kereta atau bis, ya. Tapi ternyata ruang publik itu tidak hanya pada konteks enclosed cover space ini, bukan hanya dalam konteks seperti itu. Artinya ruang ini ada ruang-ruang yang bersifat semi public yang bisa diakses oleh orang banyak. Jadi tidak hanya yang mau naik kereta, gitu ya, tidak hanya yang nonton naik kereta, tapi bisa diakses oleh semua orang. Kemudian tipe yang ketiga adalah pocket park. Dalam konteks pocket park ini, di mana biasanya pada ruang-ruang pemukiman, entah itu vertikal maupun horizontal settlement, biasanya pocket park ini sebagai ruang untuk berkumpul skala neighborhood, ya, atau ketetanggaan. Nah, pocket park ini memiliki fungsi yang cukup beragam, ya, tergantung pada aktivitas si penduduknya. Misalnya bisa untuk main sepak bola, berkumpul, kemudian mungkin kalau ada event-event tertentu itu bisa dilakukan di pocket park, ya. Mungkin skalanya neighborhood atau ketetanggaan. Itu aktivitas seperti di RT, RW gitu, ya. Kemudian adalah tipe yang keempat yaitu boulevard ataupun linear park. Nah, boulevard atau linear park ini adalah ruang publik yang bukan berupa suatu luasan, tapi berupa linear yang mengikuti jaringan jalan. Contohnya adalah ruang pedestrian ways, ya.
ya. Nah, di dalam pedestrian base ini juga bisa ada ruang publik. Ya, ruang publiknya itu berarti secara linear, di mana ruang publik ini biasanya sebagai ruang untuk sirkulasi. Ya, karena ruang publik di dalam konteks pedestrian base atau jalur pejalan kaki ini bisa sebagai fungsi misalnya untuk gathering juga bisa, untuk rest area juga bisa ya. Dan tentunya ini nanti akan dilengkapi oleh berbagai safe furniture ya. Kemudian yang kelima adalah recline suite. Nah, recline suite ini adalah ruang publik yang juga bisa sebagai tempat berkumpul, bisa makan, bisa minum, kita bisa mungkin makan nongkrong di kafe ya. Itu adalah recline suite, jadi juga berfungsi untuk entertain. Kemudian yang terakhir ada link space. Link space ini adalah ruang yang bisa digunakan hampir seperti pedestrian base juga, tapi biasanya bisa berupa pedestrian mall atau di sepanjang jalur itu berfungsi sebagai komersial yang dia bisa mengkoneksikan antar fungsi aktivitas. Ya, baik, kita masuk ke dalam sesi yang keempat ya, setelah materi yaitu Q&A ya. Di sini nanti saya ingin tahu feedback ataupun absorpsi materi saya sudah saya berikan. Ada sedikit kuis ya dan video tentunya untuk kalian bisa lebih memahami mengenai kuliah hari ini. Ya, ini adalah yang pertama, sesi Q&A adalah movie time ya. Saya akan memberikan sedikit video dari YouTube ya mengenai ruang publik perkotaan yang ada di Singapura. Ya, tadi kalian sudah menonton ya video dari YouTube mengenai ruang publik di Singapura. Sekarang saatnya saya ingin mengetahui ya apa yang ada di benak Anda mengenai ruang publik yang ada di Singapura. Silakan siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya. Ya, oke, silakan Rizky. Di Singapura itu menarik ya Bu, di mana memanfaatkan lahan yang sangat sedikit dibuat hunian vertikal, kemudian dibuat pocket-pocket public space gitu, jadi lebih bisa memanfaatkan lahan sebaik mungkin untuk bisa memberikan public space untuk warganya. Ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rizky. Ya, berarti tadi apa yang dilakukan Rizky itu betul sekali ya. Jadi bagaimana ruang publik di Singapura ini memang sebagai tantangan ketika disediakan karena pada ruang-ruang yang cukup sempit, penduduknya padat gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi satu tantangan untuk penyediaannya, tapi melalui konteks pocket park ini bisa menyediakan ruang-ruang publik yang ada di dalam permukiman settlement ya, yang high class tadi. Kemudian ini menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi sosial, berkegiatan fisik, dan juga fungsi entertain ya. Selanjutnya dalam sesi Q&A adalah quiz time ya. Dan di sini nanti tujuannya adalah saya ingin tahu seberapa jauh pengalaman kalian mengenai materi-materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Gambar di bawah ini menunjukkan pemaknaan ruang publik sebagai apa? Ya, kualitas visual, wisata terbuka. Yuk. Ya, 10 orang sudah menjawab dan 9 betul semua, hebat ya. Dengan jawaban ada identitas lokal. Kita lihat siapa yang skornya tinggi. Wah, di sini masih ada. Dengan 1876. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Di bawah ini pertanyaan kita ruang publik berupa apa? Enclosed, park, enclosed space, open space. Ya, ayo, 8, 9, 10. Ya, wah hebat. 9 orang menjawab dengan benar. Betul sekali, jawabannya adalah open space. Kita lihat perolehan skor. Ya, dan Aulia masih on fire karena 3 pertanyaan betul semua, disusul oleh Evi ya. Oke, selanjutnya yang keempat ya, kita masih punya 2 lagi ya. Berikut fungsi pocket park kecuali ya,
mengurai polusi, kesehatan, estetika, ruang di antara bangunan. Ya, satu lagi. Ya, oke. Kalau orang menjawab betul. Jawabannya adalah untuk estetika. Kita lihat skornya ya. Wah, mantap. 3.600. Dan Uli juga hebat ya, karena 3 kali menjawab dengan benar. Disusul oleh Paskalis dan juga Eri. Juga di posisi 5 ada Ilham. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya. Berikut merupakan contoh infospace. Transport interchange, mall, street, kompak. Sesuai dengan gambar. 7, 8, 9, 10. Oke, wah, hebat. 7 semuanya benar. Ya, transport interchange. Oke, nah ini sudah pertanyaan terakhir. Kita akan lihat skor terakhir ya. Ada siapa ya? Ananta atau Aulia nih, atau Uli, atau Tere, Ilham ya. Kalis, silakan kita lihat. Ya, oke. Tere di posisi pertama dengan 4.500, Aulia 4.500, Aulia. Oke. Mana Kalis yang ketiga dengan skor 4.200 ya. Kita bisa lihat bahwa kalian sudah bisa memahami ya, karena setiap jawaban saya lihat kalian sudah bisa menjawab semuanya. Ya, baik, kita masuk ke sesi yang paling akhir, yaitu conclusion ya. Nah, di conclusion ini saya ingin memberikan sedikit overview dari materi kuliah kita hari ini. Bagaimana ruang publik ini bisa diakses dan digunakan siapa saja. Ruang publik ini juga bisa menciptakan ruang perkotaan untuk berinteraksi sosial, berkegiatan fisik, sehingga bisa menciptakan well-being dan healthy. Kemudian pemaknaan ruang publik ini mampu menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas secara visual, sebagai placemaking, urban greenery, accessible, dan juga untuk entertain places. Dan yang terakhir tentunya dalam konteks tipikal ruang publik perkotaan ini disesuaikan dengan tujuan, fungsi, dan juga pewadahan dari aktivitas si penggunanya, sehingga konteks pemanaan ruang publik perkotaan ini bisa didapatkan. Kemudian yang terakhir adalah reference yang saya gunakan untuk kuliah hari ini. Ya, satu ada buku Computer Urban Space, ada buku Public Space Urban Spaces by Michael Pramona, dan yang terakhir adalah bahan ajar atau buku ajar yang sudah saya susun. Silahkan bisa dilihat semua referensinya dengan mengakses Pulang Undip ya, ada linknya. Tentunya kalian sudah mengakses ya sebelum mengikuti kuliah ini. Dan dalam buku ajar ini juga sangat penting karena kalian diajak untuk memahami lebih banyak materi daripada kuliah saja. Dan di sana kalian bisa ada feedback, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, latihan ya, dan juga kalian bisa mengukur kemampuan kalian dan memahami setiap materi perkuliahan di dalam dimensi ruang publik perkotaan. Ya, baik, saya kira cukup untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan mengikuti kuliah dengan baik. Tadi hasil dari feedback juga baik, berarti bisa memahami dengan baik. Saya harap buku-buku tetap dibaca ya, buku textbook, dan saya kira Pulau Undip juga harus sering diakses karena di sana banyak materi-materi yang bisa kalian dapatkan. Demikian video proses pengajaran yang telah saya rangkum mengenai dimensi ruang publik perkotaan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.